Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Leni Ekasi, NIM 23080200027, Prodi BKPI 2A. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu untuk ulangan akhir semester. I'm here because I love to give presentation or vlog video. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang makomat, taubat, dan zuhud. Makomat, apa sih itu makomat? Pasti kalian asing ya dengan kata makomat. Baik, sebelum kita memasuki pengertian dari makomat tersebut, kita harus mengetahui macam-macam makomat. Makomat terdiri dari 7 macam, antara lain yang pertama adalah taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga fakir, yang keempat syukur, yang kelima sabar, yang keenam ridho, dan yang terakhir adalah tawakal. Dari masing-masing ketujuh macam makom tersebut disorot serta diberi arti sesuai dengan cinta dan penyucian hati secara sufi. Makom pertama harus ditempuh oleh sufi tersebut adalah taubat. Setelah itu ia akan menempuh makomat lainnya. Yang pertama mujahadah atau kesungguhan, yang kedua kholwat atau bersendiri diri, yang ketiga huslah atau menyingkir diri dari masyarakat, yang keempat takwa, wara, mengekang dan menahan diri, yang kelima zuhud, sabar berjaga pada malam hari, dan yang terakhir adalah khauf, takut atau cemas, serta raja atau harap. Namun secara urut dari ketujuh makomat ini juga mengarahkan ke peningkatan secara tertib dari suatu makomat ke makomat lainnya. Jadi bertingkat dari taubat sampai dengan halnya puncaknya yaitu tawakal. Pada puncaknya akan tercapailah pembebasan hati. Baik, di sini kita memasuki tentang pengertian makomat. Makomat secara etimologi yaitu artinya bentuk jamak dari makom. Artinya kedudukan dan tempat berpijak dua telapak kaki. Menurut Abu Rozak Al-Qasimi pernah berkata, makomat sendiri merupakan pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila jika seseorang belum memenuhi kewajiban tersebut dalam makomat, ia tidak boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya saja, apabila seseorang tersebut masih dalam makomat zuhud, dia tidak boleh langsung masuk ke dalam makomat tawakal atau puncaknya. Makomat tersebut harus dilalui secara bertahap dan secara urut, tidak boleh langsung. Baik, sekarang kita memasuki pengertian makomat yang pertama yaitu taubat. Menurut Al-Qushayri, taubat merupakan kembali dari sesuatu yang dicela oleh syara menuju hal-hal yang dipuji syara. Taubat sendiri terbagi menjadi 3 komponen, antara lain yang pertama 1. Ilmu, 2. Hal atau kondisi, yang ketiga adalah amal perbuatan. Taubat merupakan melepaskan diri dari pakaian kepalsuan dan mengenakan pakaian kesetiaan. Jadi maksud dari melepaskan pakaian kepalsuan adalah melepaskan dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya, seperti berbohong, mengingkari janji ataupun yang lainnya, serta mengenakan pakaian kesetiaan untuk selalu menuju hal-hal yang baik yang diniati oleh Allah. Secara etimologi, taubat kembali meminta pengampunan. Taubat dilukiskan sebagai kebangunan jiwa dan ketidakpedulian, sehingga yang berdosa menyadari akan kesalahan jalan yang telah ditempuhnya dan menyesali ketidakpatuhan yang telah dilakukannya. Penyesalan belum dibenarkan apabila seseorang yang pertama, dia tidak menghentikan seketika perbuatan dosa-dosa yang telah disadarinya ataupun telah dilakukannya. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Makamat selanjutnya yaitu makamat zuhud, fakir, dan syukur. Mari kita simak. Secara etimologi, zuhud berasal dari kata zahada, artinya rohiba anhu wa taroka, yaitu benci dan meninggalkan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Secara terminologi, zuhud pada dasarnya tidak tamak, tidak ingin, atau tidak mengutamakan duniawi. Ya, mengutamakan namun lebih mementingkan akhirat. Dikatakan pada seseorang bila dia menarik diri untuk tekun beribadah dan menghindarkan diri dari keinginan menikmati kelezatan hidup merupakan zuhud pada dunia. Zuhud terdapat makna istilah yang terkenal adalah asket, berarti mengasingkan diri
saja selain Allah Subhanahu wa taala. Fakir yang sungguhnya merupakan tidak memiliki sesuatu dan hatinya juga tidak menginginkan sesuatu. Puncak fakir yaitu mengosongkan hati dan pikiran. Maka makam fakir merupakan perwujudan upaya tohir al-qalbi bil kulayati an masyifa ilaih, penyucian hati secara keseluruhan terhadap apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah syukur. Syukur secara etimologi ialah membuka dan menyatakan. Terminologi tasawuf, syukur ialah menggunakan nikmat Allah untuk taat dan tidak menggunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Yang ketiga adalah sabar. Sabar menurut terminologi bahasa artinya menahan dan mencegah diri. Jadi, makaman sabar memang telah menyengaja dan menyiapkan diri bergelimang dengan 1001 kesulitan dan derita dalam hidupnya. Dengan sikap sabar, Allah memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut tetap sabar tanpa ada keluhan sedikit pun. Dalam firman Allah telah berkata yaitu ya ayyuhalladzina amanus ta'inuna bisobiri wa sholati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, maka jadikanlah sholat serta sabarmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, kita memasuki konteks yang lebih rinci dari tema ini adalah tentang makamat taubat dan zuhud. Makamat taubat menurut Imam Al-Busyairi menerangkan bahwa suatu taubat dapat dipandang sah apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, 1. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang ketiga adalah bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. Sedangkan menurut Al-Ghazali terdapat 4 tingkatan taubat, antara lain 1. Nafsul mutmainah. Yang kedua, nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsu musawwalah. Yang keempat adalah nafsu amarah bisui. Yang pertama, nafsu mutmainah artinya seseorang yang bertaubat dan terus tetap bertaubat hingga akhir usianya. Yang kedua, nafsu lawamah artinya orang yang bertaubat tetapi belum dapat melepaskan diri dari berbagai dosa yang telah menghinggapinya. Yang ketiga adalah nafsu musawwalah artinya seseorang yang bertaubat namun pada saat-saat tertentu dia dikalahkan oleh nafsu syahwatnya dengan melakukan beberapa macam kemaksiatan seperti berbohong atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir adalah nafsu amarah bisui. Seorang yang berbuat dengan waktu yang terbatas untuk selanjutnya ia kembali menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah tingkatan taubat. Tingkatan taubat terbagi menjadi 4, antara lain taubat awam. Taubat awam merupakan kembali dari dosa-dosa karena takut guncangan siksa. Syaratnya ialah meninggalkan berbagai maksiat agar tujuannya untuk menyelamatkan rasa lezat berbuat maksiat atau si pelaku merenungnya. Yang kedua adalah taubat orang-orang khawas atau istimewa. Taubat orang khawas atau istimewa yaitu kembali dari dosa karena malu kepada Allah, yaitu dia melakukannya dan setelah ia melakukannya dia akan malu atas perbuatannya. Syaratnya ada si hamba tidak menemukan satu tempat persembunyian pun yang tidak mendapat terang cahaya mentari malu dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar ia tidak melihat tempat pun untuk berbuat maksiat kepada Allah yang tidak diketahuinya serta ada rasa malu kepada Allah. Yang ketiga adalah taubat orang paling khusyuk. Taubat orang paling khusyuk atau hawas al-hawas yaitu melupakan nafsu maksiat dan hukuman atas maksiat karena tenggelam dalam melihat kemuliaan Allah dan hatinya lenyap di samudra keagungan dan keperkasaannya. Yang terakhir adalah taubat nasuha. Taubat nasuha adalah terlepas dari mengenai tingkatan taubat, merupakan bentuk kata penyangatan dari an-nasih. Kata an-nasah sendiri berasal dari berarti permurnian al-hafiz. Taubat nasuha yaitu taubat yang sebenar-benarnya dan pasti, yang mampu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat
cara taubat. Cara-cara taubat ada beberapa, antara lain yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Jadi taubat tersebut dilakukan dengan ikhlas, tidak ada paksaan apapun. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Yang terakhir adalah taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat tersebut akan habis, dimana apabila taubat yang sempurna harus memenuhi beberapa dimensi. Yang pertama, menyadari kesalahan. Hampir sama dengan syarat-syarat tersebut. Menyadari kesalahan merupakan karena seseorang tidak mungkin berbuat kalau tidak menyadari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Disinilah perlunya seorang muslim mempelajari agama Islam, terutama tentang perintah-perintah serta larangan Allah yang harus ditinggalkan serta perintah yang harus dijalankan. Yang kedua, menyesali kesalahan. Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah tapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertaubat. Yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulanginya. Janji itu harus keluar dari hati nuraninya dengan sejujurnya, tidak hanya di mulut, sementara di dalam hati masih tersimpan niat untuk kembali mengerjakan dosa-dosa itu. Yang terakhir adalah menutup kesalahan masa lalu dengan amal soleh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bertaubat. Karakter dasar manusia secara umum memiliki rasa cinta. Cinta yang tertanam dalam hati, ada kalanya cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia, yaitu semua hal yang berpotensi bisa memalingkan hati jauh darinya. Dengan demikian, untuk menuntaskan sifat itu, seorang harus dikuasai rasa cinta pada Allah. Bagian macam-macam taubat terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Wajib artinya taubat yang wajib, yaitu taubat dari meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan yang dilarang Allah. Taubat jenis wajib ini dilaksanakan bagi semua orang mu'alaf sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah. Sunnah di mana taubat yang dianjurkan dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan atau mengerjakan perkara-perkara yang tidak disenangi. Macam-macam dosa yang dimintakan taubat adalah dosa karena meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Yang kedua, dosa anggota tubuh dan dosa hati. Yang ketiga, dosa berupa kedurhakaan dan bidah. Yang keempat, yang terbatas dan dosa yang tidak terbatas. Yang kelima adalah yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Selanjutnya adalah kita memasuki lebih rincinya lagi tentang makomat zuhud. Makomat zuhud secara terminologi sendiri tadi sudah saya jelaskan. Intinya tidak tamak, tidak tertarik, serta tidak mementingkan duniawi. Ciri-ciri zuhud antara lain tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang ada padanya dan tidak pula merasa sedih dikala kehilangan nikmat di tangannya. Yang kedua, tidak merasa gembira dan bangga mendengar pujian orang dan tidak pula merasa sedih atau marah jika mendapat celaan orang. Jadi jika seseorang mendapatkan ejekan atau celaan dari orang lain, dia tidak merasa tersinggung atau tidak akan menimbulkan kemarahan. Dia merasa pujian untuk memperbaiki dirinya ke depannya. Yang terakhir adalah selalu mengutamakan cintanya kepada Allah dan mengurangi cintanya kepada duniawi. Selanjutnya adalah macam-macam zuhud. Macam-macam zuhud pun masih terbagi lagi beberapa. Yang pertama yaitu zuhud dari perkara-perkara yang haram. Mempunyai arti bahwasanya hendaknya orang-orang yang beriman menjalani sikap dan teguh kepada hukum syariat. Yang kedua adalah zuhud dari perkara-perkara yang syubhat. Namun syubhat masih tergantung pada tingkatan dan jenisnya. Terdapat syubhat wajib dan ada pula syubhat sunat atau mustahab. Yang ketiga adalah zuhud dari perkara-perkara peralihan atau tambahan, yaitu mengambil suatu keputusan atas dasar pada yang membawa kemanfaatan untuk mendukung sarana peribadatan serta dalam akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja sholat 5 waktu yang dilakukan secara jamaah hendaknya dilakukan dalam kegiatan
kegiatan sehari-hari. Yang keempat adalah zuhud pada setiap tempat, ruang, dan waktu. Inilah yang umumnya para kaum sufi, mereka meninggalkan segala sesuatu yang membuat mereka sibuk dan lalai hingga melupakan Allah, seperti mengisi hari-harinya untuk kegiatan yang kurang positif, tidak mengisi dirinya untuk kegiatan positif, seperti kegiatan kurang baik adalah atau kurang positif itu hanya jalan-jalan saja, shopping, makan, minum, menonton TV, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari seperti mengaji atau melakukan aktivitas agama yang mendukung untuk perbuatan yang positif. Dan selanjutnya adapun tingkatan zuhud terbagi menjadi 3 antara lain. Yang pertama, orang yang tidak mau meninggalkan atau merasa berat untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Ia berjuang untuk meninggalkannya padahal ia masih menginginkannya. Orang seperti ini disebut orang yang masih belajar untuk berzuhud. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela. Ia menganggapnya hina, namun ia masih punya hasrat terhadap dunia. Ia seperti orang yang meninggalkan satu dirham demi mendapatkan 2 dirham. Hal seperti inilah tidak banyak berguna, namun ia tetap tidak terbebas dari sikap memperhatikan sesuatu yang ditinggalnya dan masih memperhatikan kondisi dirinya. Sikap ini masuk kategori zuhud namun masih belum sempurna. Yang terakhir, ada orang yang menganggap dunia tidak ada arti baginya. Ia menjadikan dirinya seperti orang yang meninggalkan seketumpukan kotor untuk mengambil sebuah mutiara, namun dia tidak menganggap hal demikian malah menjadi suatu bentuk ganti rugi. Ia berpandangan bahwa penjauhan diri terhadap dunia yang berhubungan dengan kenikmatan akhirat atau Allah adalah lebih hina daripada meninggalkan setumpukan kotoran yang berhubungan dengan mutiara. Ini adalah dimana saya akan menjelaskan perbedaan antara zuhud sebagai maqam dan zuhud sebagai moral akhlak, yaitu melakukan zuhud dengan tujuan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makrifat kepadanya. Dunia ini dipandang sebagai hijab antara dia dengan Tuhan. Sedangkan yang kedua hanya sikap yang mengambil jarak dengan dunia dalam rangka menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, karena disadari bahwa cinta dunia merupakan pangkal kejelekan. Yang pertama bersifat individual, sedangkan yang kedua bersifat individual. Yang pertama dan sosial sering dipergunakan sebagai gerakan protes terhadap ketimpangan sosial. Yang terakhir adalah perbedaannya, formulasinya bersifat normatif, doktrinal, dan historis. Sedangkan yang kedua, formulasinya bisa diberi makna kontekstual dan historis. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga materi ini dari penjelasan saya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.